Pada prinsipnya kan anak-anak di usia preteens ini, harga dirinya tuh tergantung bagaimana mereka dianggap sama lingkungan sosialnya. Bukan lagi cuman sama keluarga di rumah. Mereka makin cepat dewasa ya. Tapi belum cukup dewasa untuk bisa nalarnya masuk atau menentukan mana yang baik buruk, belum ya? Halo parents, kembali lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Hai parents, apa kabar semuanya? Gimana, kalian anaknya udah usia berapa? Cie. Oke, ini semua cuma buat parents aja nih. Enggak juga sih, enggak juga. Yang Buat belum- yang belum menikah atau justru masih pacaran juga boleh kok belajar. Namanya juga Iya, belajar kan? Betul. Kita tuh saking banyak belajarnya sampai belajar mulu takut nggak diamalkan, tau nggak sih? Tapi gini, kalau misalnya sehari-hari kita ngomongin punya anak kan challenge-nya selalu ada aja ya. Apalagi kita udah 8-6 tahun anaknya udah kayak aduh ini ada lagi. Setiap tahapan tuh ada lagi. Setiap tahapan tuh baru lagi. Kayak memang harus belajar terus jadinya. Benar, terutama nih sekarang karena anak kita udah memasuki usia preteen ya, 8 tahun tuh mulai-mulainya preteen dan kita banget. punya apa ya, challenge yang baru lagi gitu loh dari sekedar anak GTM ataupun anak apa Beb? Apalagi Tantrum gitu ya. Ini kayak lebih dari apalah. itu gitu. Jadi kayak sekarang tuh challenge kita adalah gimana supaya anak kita nih mau untuk mengurangi bermain game. Bisa ngatur-ngatur, bisa main gamenya dengan lebih bijak lagi. Dan sebenarnya kekhawatiranku juga sih, game online tuh menurutku nggak segitu oke-nya itu, tapi aku Kalau aku masih karena dulunya suka main game ya, kayak masih berharap membela dunia game ini loh. Game itu sebenarnya bagus, tapi kita di sini sebenarnya ngomonginnya bukan cuma game aja, tapi di seluruh yang berhubungan dengan anak makin dewasa, semakin gede lah ya, belum dewasa. Semakin gede tantangannya beda lagi yang berhubungan dengan seksualitas mereka, termasuk lewat game gitu misalnya. bener. Dan ini juga terkait sama boundaries nih. Apalagi yang makin gede ngerasa udah punya privacy, terus belum lagi kepemilikan mereka udah bukan cuma soal mainan, tapi soal handphone gitu kan. Belum kita kasih sih sampai sekarang, karena pengennya idealis dulu deh 12 tahun aja napa gitu ya, jangan sekarang-sekarang. Ya, Takut. Betul. Jadi hari ini kita akan ngomongin tentang anak dengan seksualitasnya yang mulai bertumbuh di umur sekitar preteen ini. Preteen. Kita akan ngomongin hubungannya dengan secara offline ataupun online, hubungannya dengan gaming, social media, handphone, digital segala macam, dan keseharian di sekolah dan di teman-temannya secara offline. Yang wajib banget kalian ikutin dari sekarang nih sampai akhir episode kali ini. Nah, untuk itu kita akan ngobrol-ngobrol dengan expertnya langsung. Di sini sudah ada Mbak Prita Tias, seorang co-founder dari Good Enough Parents dan juga pemilik sekolah Bumi Nusantara Montessori. Dunianya anak-anak banget nih semuanya nih sepertinya nih. Betul, ya kan seorang psikolog juga kayak lengkap banget. Tadi aja aku pengen nanya, Mbak mau dikenalin sebagai apa? Ada title yang bertambah nggak abis ini? Iya. Panjang. Nah, Mbak Prita tuh punya anak yang seumuran anak kita, Ya. umur 6 dan 8 tahun ya Mbak. Berarti ini kita mau ngebahas anak kita yang Ya. khususnya menuju preteen ini nih. Masa-masa Benar. yang buat kita kayak masih mau cracking apa ya, kayak Da Vinci Code gitu loh. Ya Kita kan? nggak bisa bikin alat yang memperlambat pertumbuhan aja gitu biar kayak Biar bisa kita ketemu terus ya. biar bisa kita kakap terus nggak siap nih. Gak aneh-aneh deh permasalahannya gitu Iya, ya. apalagi zaman juga berubah ya. Iya, Zaman benar. orang tua kita atau kita masih kecil gitu di usia 6-8 mungkin juga secara dasarnya bener nggak sih Mbak kalau itu dia tuh anak sekarang makin cepat dewasa. Bener banget. Bener. Makin cepet dewasa, kayak misalnya anak zaman dulu mau nonton konser atau kayak mengidolakan seseorang, itu mungkin baru SMP kayaknya kita paling cepet ya. Iya. Kalau sekarang nih aku denger curhatan-curhatan parents nih, anaknya umur 9 tahun tuh udah pengen Nonton nonton Blackpink kemarin, Taylor Swift, Blackpink, ya. ya. Dan Nah, kita yang masih ini dalam nih. yang jangan dong nak, value kita beda, jangan. nanti. Nah, tapi itu kita mau ngebahas soal tadi tuh ke arah ya mungkin kita harus menghargai juga kan anak-anak kita udah tambah dewasa dan pasti pengen punya boundaries dari orang tuanya lah. Iya. Sama kayak kita dulu kita punya diary yang dikunci malah kan digembok. Iya, Itu iya, bentuk iya. boundaries ya kan ya, Mbak? Iya. Nah, justru sekarang pengen nanya nih boundary si anak-anak preteen ini dengan hubungannya pertemanan mereka gitu ya yang kita khawatirkan akan terjadi apa ya hal yang kita nggak mau tadi terkait sama seksualitas itu. Nah, itu mungkin boleh dijelasin dari Mbak Prita dulu deh nih hubungannya apa aja sih kok Iya, banyak iya. banget yang mau aku omongin. Oke, nah ini tapi poinnya kan tadi yang Mbak Nucha bilang ya Paris ya, dan ini kayaknya tantangan kita juga ya. Anaknya set boundaries, banyak yang pengen dia rahasiakan tapi belum diikuti dengan kemampuan kontrol diri
membatasi dirinya dari tantangan-tantangan di dunia luar nih. Salah satunya terkait dengan ya kita tahu lah pornografi lah. Ya. Terus baru-baru ini mungkin ada berita tentang pelecehan seksual lewat games online, Iya, chatnya di betul. games online gitu kan. Jadi mereka pengennya ini privasiku loh Pak Bu gitu ya. Misalnya akun sosial medianya mereka nggak mau dilihat gitu ya, nggak mau orang tuanya follow. Terus kalau mereka main games online misalnya ya udah ini aku maunya di kamar, Iya, papa mama iya, nggak iya, boleh iya. lihat. Atau kalau mereka punya grup WhatsApp chat tuh sama teman-temannya, itu juga pengennya orang tua nggak boleh baca. Nah, tapi ketika mereka mengalami masalah, mungkin bagi mereka belum masalah ya, tapi mereka mengalami tantangan di situ, mereka belum cukup matang untuk, oh ini tuh udah melanggar batasanku loh, dia chat kayak gini, oh ini bad words yang nggak boleh aku tiru loh, atau kayak kasus di pelecehan seksual di games online itu, dia dimanipulasi kan sama orang yang jauh lebih dewasa gitu ya, Ya. jauh lebih tua, dia dimanipulasi, dirayu, di ujung-ujungnya dipaksa gitu kan. Nah, dia tapi mungkin masih belum bisa ambil keputusan nih kalau ada orang yang memanipulasiku dengan cara seperti ini, apa yang harus aku lakukan gitu. Jadi intinya mereka pengen ada boundaries tapi belum dilengkapi dengan kemampuan kontrol diri yang bagus dan kemampuan membedakan batasan treatment orang ke mereka nih sampai sejauh mana sih. Nah, ini emang kayaknya seninya tuh di situ tuh. Ya karena tadi kan balik ke pertanyaan awal bahwa mereka makin cepat dewasa ya. Ya. Tapi belum cukup dewasa untuk bisa Iya. nalarnya masuk atau menentukan mana yang baik buruk belum ya. Dewasanya tuh dalam arti keikut sama arus gitu, Mas Aryo. Jadi dewasanya dalam arti kayak ya itu pada prinsipnya kan anak-anak di usia preteens ini harga dirinya tuh tergantung bagaimana mereka dianggap sama lingkungan sosialnya, bukan lagi cuman sama keluarga di rumah gitu ya. Kalau aku ambil salah satu teori deh gitu ya, menurut Erik Erikson tuh dia bilang kalau masuk ke usia 6-7 tahunan itu anak itu ngerasa apakah self esteemku ini bagus apa enggak, aku ini anak yang berharga apa enggak gitu ya. Salah satunya ketika kalau temanku semua main games online, aku bisa ikutan cerita enggak, temanku misalnya mengidolakan K-pop atau apa, aku bisa keep up enggak gitu. Tapi aku masih banyak kenal orang dewasa yang begitu sepertinya. Yang ditentukan Belum sekitar berhenti belum ternyata. berhenti ternyata Belum masih berhenti. kayak wah kayaknya semua ini gue harus FOMO nih, gue harus nyoba juga gitu. Iya. Nah, apalagi kalau orang dewasa aja kan kadang-kadang masih milih ngutang demi Liburan, Nah, apalagi Apalagi anak-anak anak-anak, yang benar, kemampuan benar. ininya masih terbatas banget ya. Jadi sebenarnya sumbernya di situ tuh salah satunya. Makanya percuma kadang-kadang yang aku bilang ke anakku, kamu cukup kok di mata papa, kamu tuh menurut bapak kamu paling bagus, paling cantik. Nggak peduli teman-teman gue kayak gimana mikirnya baru gitu, mungkin dia ngeliatnya gitu kali ya, udah nggak peduli pujian orang tua atau Iya, anggapan iya. orang tua, bukan nggak peduli lah ya, udah turun harganya. Prosentasenya tuh turun. Tapi itu masih penting banget sebenarnya. Masih penting, Mas iya. Aryo. Penting tanpa sadar ya sebenarnya itu. Itu penting banget. Jadi kalau tadi Mas Aryo bilang kayak, oh aku sering nih memuji anakku, kamu cukup, kamu berharga, kamu penting. Ini sebenarnya tuh penting banget, salah satu fondasi utama nih Oke. untuk membuat dia ngerasa gue nggak usah aneh-aneh, nggak usah caper, nggak usah nakal-nakal demi dapat perhatian orang tua. Ya, tapi harganya turun. Harganya agak turun, ada yang dari lingkungan, dari Naik sekolah mulai itu itu. naik gitu. Tapi ini sebenarnya penting juga gitu. Jadi Iya. kehangatan, rasa diterima, rasa aman, ini tuh sebenarnya salah satu dasarnya preteens yang kita bangunnya ini tuh udah dari mereka bayi kali ya, sampai umur 7-8 tahunan itu. Makanya itu seninya ya, untuk mengukur Seninya. gimana kita tetap dukung dari rumah, tapi gimana kita juga jagain yang dari luar ini. Takutnya kan yang anggapan teman-temannya yang penting, tapi malah salah gitu, teman-temannya yang atau pressure sosial sekitarnya itu nggak bener gitu. Iya. Ini tuh aku jadi punya cerita Mbak. Beberapa hari ini aku tuh baru notice bahwa si anakku yang 8 tahun kan rambutnya keriting ya. Terus dia tuh baru yang, ibu aku pengen rambut aku lurus kayak temen aku, kok rambut aku kayak gini gitu. Jadi kayaknya rambut lurus tuh matters banget buat Iya. dia saat ini. Tapi ya aku inget juga dulu waktu mungkin SMP atau
SMA rambut lurus tuh buatku kayak bagus banget gitu loh. Iya, iya. Dan itu benar sih Mbak, kalau tadi kita balikin ke misalnya kita takut nih ya, isu yang utama deh misalnya, gimana nih kalau anakku sampai dapat pelecehan seksual misalnya gitu ya. Nah, terus berhubungan dengan anak nih udah mulai bisa membedakan ciri fisik dia dan temennya, bukan cuma membedakan tapi kayak ngasih nilai. Oh, anak yang rambutnya lurus tuh nilainya 10, anak yang putih kulitnya tuh nilainya 20 gitu ya. Kalau yang keriting tuh nilainya 5 misalnya gitu ya. Dia udah mulai bisa ngebedain meskipun orang tuanya tuh nggak pernah sama sekali gitu ya, nggak pernah. Nah, ini tuh sangat sangat wajar sebenarnya karena dia udah mulai buat strata di dirinya gitu. Kamu kebayang nggak masa kecilku? Kulit hitam, rambut keriting, pendek di bawah rata-rata. Nilainya berapa tuh? Nilainya berapa tuh? Iya. Tapi yang tadi Manuca bilang itu membuat anak menghargai tubuhnya gitu ya. Sesimpel gimana sih caranya? Misalnya kita ngajak dia nyari shampoo yang, terus kita ngajak dia, oh kalau kamu pakai shampoo yang ini, kamu kerasa lebih lembut nggak rambutmu? Terus ajak dia mulai mengenali kamu tuh pengennya style rambut yang kayak gimana kalau ke sekolah gitu ya. Jadi diajak mensyukuri dan bisa diapain sih apa yang aku udah punya ini gitu ya, dibanding cuman ungkapan kayak sama cantiknya kok, lurus keriting tuh sama-sama aja gitu ya. Tapi anak sekarang mungkin udah kayak enggak kok, buat aku nggak sama. Bener juga sih Mbak. Yang lurus tuh slick aja gitu, kalau keriting pulang sekolah tuh jadi kayak singa gitu kan, berantakan gitu kan. Nah jadi Apalagi habis olahraga dia ya di sekolah ya. Bener jadi sih Mbak. sampai dilibatkan kayak gitu. Oh, mendingan kayak gitu ya caranya. Iya sih, kadang-kadang aku sosok menenangkan hatinya dengan enggak kok Kak, sama aja rambut keriting. Dalam hatiku, lah gua aja nyatok ya. Karena memang tadi yang Mbak bahas, pelecehan seksual juga berawal dari omongan atau pandangan tentang Benar. suatu yang bernilai fisik gitu ya. Benar. Apakah seseorang cantik atau enggak, rapi apa enggak, rambutnya bagus apa Benar. enggak. Nah itu bahaya banget di saat misalnya lagi dianggapin rambutnya bagus, terus dia dipuji rambut terus, dia senang dipuji yang ada batasan pujian-pujian itu kan, Iya. pelecehan seksual. Benar. Kalau yang sering terjadi di kasus-kasus mungkin yang pernah Yang aku tahu berita ya, dengar, aku ambil satu contoh gini deh, anggap aja namanya Bunga gitu ya. Oke. Nah si Bunga ini itu tuh tipikal anak yang emang pada dasarnya gampang cemas gitu ya. Jadi dia ya mungkin dia gampang banget ngebedain ciri fisik dia sama ciri fisik teman-temannya gitu. Nah, tapi si Bunga ini tuh nggak dibekali dengan cukup bahwa orang tuanya meyakinkan dia bahwa kamu tuh cukup loh, kamu tuh baik loh, apa yang ada di inimu tuh oke loh, dan tidak cukup dibekali dengan bagaimana dia merawat dirinya gitu ya. Nah, sehingga dia punya penilaian tentang dirinya tuh kurang. Jadi dengan dinamika kepribadian yang kayak gini nih, dia kayak ngerasa aku tuh kurang, temanku tuh lebih bagus, haus pujian gitu ya. Terus kayak ngerasa ada nggak sih yang mau sama aku gitu ya. Mau tuh dalam arti tertarik, berteman gitu ya, meskipun belum sampai konteks pacaran. Dengan dasar yang kayak gini, dia ini jadi lebih gampang istilahnya dirayu, dimanipulasi gitu. Termasuk disuruh ngapain aja mau supaya dia bisa masuk ke dalam satu circle. Dan ini kan bahaya banget kalau fondasi harga dirinya kayak gini nih, self esteemnya kayak gini. Ini boleh dibilang kasarnya kayak jadi sasaran empuk pelecehan seksual gitu. Karena dia nggak yakin bahwa aku nih bagus kok, kulitku, rambutku, semuanya bisa aku rawat. Jadi kamu kasarnya kayak gini ya, kalian nggak boleh ada yang ngatain aku, nyentuh aku. Papa mamaku aja bilang bagus, aku diajarin gimana ngerawat diriku. Jadi aku tahu batasannya ya, nggak ada yang boleh nyentuh aku. Dan kayak kasarnya tuh aku nggak butuh lah pujian-pujian, validasi itu aku nggak usah nyari. Di rumah aku dapet, papa mamaku tuh ngajarin aku buat nyari bakatku di mana. Aku tahu aku bisa, aku dipuji di tempat lesku. Jadi bukan harus anaknya berprestasi maksudnya ya, tapi dia tahu benar dia nih bisanya apa, dia nih bagusnya apa. Jadi
nggak usah lah aku cari-cari validasi lagi gitu. Jadi kita kebayang tuh kayak dia lebih strong. Jadi once nanti dia ada nih orang yang mungkin bermaksud jahat atau ngelecehin dia atau ngisengin bercandaan gitu ya, kayak zaman dulu tuh mungkin ada yang suka jepret-jepret Iya. gitu ya, atau ngisengin roknya diapain atau diapain gitu, dia jadi punya kepercayaan diri untuk kamu nggak bisa gitu sama aku gitu ya. Aku punya batasan loh dibanding anak yang dari awal udah nggak pede, udah ngerasa dirinya kurang gitu. Jadi hubungannya sampai ke situ tuh Mbak, dari yang rambut ini tadi Kemana-mana gitu ya. Soalnya yang kayak tadi misalnya Mbak Prita sebut gitu, waktu zaman SD aku pakai miniset. Ya pas SD gitu ya, SD SMP gitu kan udah mulai pakai miniset nih kalau cewek-cewek suka jepret-jepret kan. Nah, tapi aku nggak kebayang kalau itu bagian dari pelecehan sih. Aku pikir bercanda aja. Nah, mungkin kita coba tembak ke Mbak Prita, ada apa aja sih yang termasuk Ya, yang ya. enggak Iya, gitu. sama aku ingat banget cubit, tete. Nah, itu tuh dulu tuh waktu SD SMP kesel banget. Itu sama temen cewek kan? Temen cewek sesama cewek. Sama cewek pun termasuk. Iya, gimana nah tuh? itu kan zaman dulu kayak gitu, dan itu masih ada loh Mbak Nucha sama Mas Aryo parents sampai sekarang ya. Entah yang cewek begitu atau sesama cowok. Ini aku pernah menjumpai juga ya cerita dia ini ya satu persahabatan, jadi ini bukan bully. Dia satu circle, satu geng gitu ya, Iya. cuman saling meremas pantat gitu-gitu ya, cowok sama cowok gitu. Nah ini meskipun intensinya bercanda, Hah? tapi ini termasuk dalam kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Meskipun dia nggak ada intensi kayak aku mau melecehkan kamu atau aku marah sama kamu sehingga aku melakukan kekerasan sama kamu. Jadi orang dewasa entah di sini dari pihak sekolah, dari orang tua mesti state dengan tegas bahwa bercandaanmu itu termasuk dalam pelecehan seksual. Jadi tidak bisa diulangi. Kamu Jadi harus cari cara yang lain. Dulu aku dipacu atau digas yang dipegang kakinya dua terus itu tentang tengahnya gitu juga termasuk ya. Iya, sebenarnya termasuk. Tapi kan Tapi sebenarnya semua ketawa sekitarnya. Nah itu yang salah ya. Nah, ini tergantung nih. Takutnya kan cuma dianggap bercandaan yang kelewat batas. Iya. Tapi misalnya nih aku ambil contoh. Misalnya itu terjadi sama Mas Aryo misalnya. Mas Aryo emang dasarnya orang yang misalnya senang bergaul, terus punya banyak teman, percaya dirinya bagus. Mungkin Mas Aryo cuman kayak ngerasa, oh ya udahlah bercanda gitu ya. Tapi nggak semua anak kayak gitu kan. Ada anak yang kayak gituin sekali aja traumatis banget buat dia. Bener juga. Ada anak yang kayak jadi ngerasa, oh berarti kalau orang ketawa berarti hal itu tuh boleh ya dilakukan ke aku. Berarti orang boleh ya menendang bagian tubuhku. Berarti orang tuh boleh ya ngisengin aku, kan itu bercanda. Nah itu yang ngelakuin baru temennya. Tapi kalau dia udah punya persepsi kayak gitu, terus yang ngelakuin orang asing, nah ini kan bahaya. Makanya dari pihak sekolah, guru, dan yang paling tahu duluan kan mungkin guru ya, atau pendamping di rumah kalau orang tuanya kerja ya. Ini nggak bisa kita malah ikut ketawa atau gimana ya. Kita harus langsung state dengan jelas bahwa bercandaan itu masuk dalam pelecehan seksual gitu. Oke. Terus kalau ini ada lagi contoh lain. Aku nonton banyak sebenarnya film luar yang banyak semakin lebih sadar lah sama kekerasan seksual itu. Kalau misalnya di kantor lo nggak boleh muji teman kolega lo dengan bilang you look nice, you look pretty, you're beautiful gitu, udah pasti nggak boleh kan. Tapi anak-anak yang gitu. Nah kayak anak kita ada yang bilang you're so beautiful. Iya. Apakah itu termasuk pelecehan seksual mendeskripsikan cantik atau tidak cantik secara fisik, itu termasuk apa? Oke, nah kalau di anak-anak sebenarnya kan kalau di orang dewasa apalagi settingnya Kantor kerja, kantor gitu kan, sebenarnya kayak apresiasi dalam hal fisik itu mungkin udah takutnya kebablasan gitu ya, atau melanggar boundaries gitulah. Tapi kalau di anak-anak ini justru nggak usah deh masuk preteens deh, anak umur 6 tahun ya 5 tahun itu tuh udah bisa ngelihat, oh kalau anak cewek terus rambutnya diikatnya begini itu cantik loh gitu ya. Nah ini nggak termasuk pelecehan nggak seksual. termasuk ya, oke. Cuma yang perlu kita hati-hati kalau anak kita punya persepsi kayak anakku ya yang kedua, dia tuh punya persepsi kalau anak yang cantik itu putih sama rambutnya lurus.
Oh, Nah, aku nggak tahu deh kesalahanku di mana. Apa aku deh kalau mau keluar pakai sunscreen dulu ya biar nggak hitam, nggak gosong. Ya, itu kesalahanku kayaknya salah satu. Padahal pakai sunscreen bukan untuk itu ya, Bukan biar untuk nggak itu, cuman rusak kulitnya atau embel-embelnya itu aku salah nih sebagai psikolog. Ya. tapi apa karena ini kali Mbak? Mungkin dunianya anak-anak kita atau dunia kita dulu tuh kayak iklan-iklan nih. Dulu aku inget banget iklan body lotion Ya, putih gitu kan si siapa misalnya si Devi lebih iya. putih daripada Deva Iya. gitu loh. Ingat kan zaman dulu Iya, gitu. iya, iya. Atau misalnya Zaman kita kayaknya iya deh. iya kan? Zaman kita Terus iya. kalau yang zaman Tapi sekarang kakek tuh neneknya- princess kakek itu neneknya loh. juga masih ada. Princess, iya. Neneknya juga suka masih ada. Iya, nanti deng, benar. nanti gelap kulitnya gitu. Iya, Masih ada jangan kan. nanti hitam kamu gitu. Iya, iya. Padahal kan maksudnya ya biar kulitnya nggak rusak gitu ya. Cuman dengan gampang tuh mereka akan membuat definisi gitu. Dan mungkin dimulai dari definisi yang sama jenisnya ya. Kayak yang mereka kan ngaca yang mereka lihat sehari-hari perempuan ya Temen perempuan, laki-laki ya perempuan, laki-laki. Jadi mereka mungkin bisa define. Tapi nanti kalau udah masuk preteens tuh nggak usah preteens deh 7-8 tahun biasanya mereka udah mulai bisa define nih lawan jenis gitu ya kayak yang udah suka-sukaan lah gitu ya. Bener sih. Jadi mendefinisikan fisik tuh sebenarnya nggak apa-apa, wajar banget. Cuman yang kita perlu luruskan adalah mau dia kulitnya sawo matang, mau dia ini itu yang penting dia merawat tubuhnya gitu. Oke. Dan kadang yang parents lupa itu action merawatnya itu loh. Anak tuh harus sesuatu yang konkret dan berupa kata kerja gitu ya. Misalnya? Ya Maksudnya? misalnya gini merawat, misalnya untuk membuat dia menghargai tubuhnya tuh ya kita mesti jelasin misalnya oh kamu pakai sunscreen, kamu kalau mandi itu cara cuci rambut begini, terus mungkin kalau apa namanya cara menyikat atau menyisir rambut gitu ya. Jadi benar-benar dia itu punya attachment yang sehat dengan tubuhnya dengan cara merawat tubuhnya. Sesimpel pakai lotion aja deh itu. Kalau aku sama anak-anakku tuh aku minta pakai lotion tuh nggak buru-buru pagi sama malam dan aku bilang coba dari ujung kaki sampai ujung tangan sambil kamu lihat mana sih yang bocal-bocal hari ini bekas kamu main gitu ya. Jadi aku pengen meningkatkan kesadaran mereka oh ini tuh aku jaga loh gitu secara unconscious mind ya. Oke. Jadi ini aku jaga loh. Kalau ada luka tuh aku udah diajarin cara mengobatinya gitu. Aku jujur aja agak bingung sama beberapa parenting woke banget nih kayak jangan puji anakmu cantik, ganteng, puji usahanya, puji how hard they try, puji yang kayak gitu. Apakah tapi kan kadang I can't help it, gue nggak bisa nahan gitu untuk anak gue tuh secara Cantik banget bias sih. tentu cantik gitu, bias banget orang tuanya pasti bilang anaknya cantik, pengen bilang tapi gimana ya kalau nanti Iya, kalau iya, iya. ada yang bilang nggak boleh bilang cantik atau ganteng nanti anaknya mikirnya itu terus. Define-nya Nah kayak itu merawat diri terus. kan juga larinya ke tujuannya apa sih kayak disuruh dia merawat biar sehat kah atau balik lagi biar cantik. Nah itu yang kayak di mana sih sekarang kita harusnya menjaga kata cantik atau memuji secara fisik atau melihat fisik secara keseluruhan itu gimana ya? Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita hubungin lagi tadi sama menghindari pelecehan seksual, mengajak anak merawat tubuhnya itu salah satu fungsinya sebenarnya lebih ke dia tahu boundariesnya, tubuhku ini milikku dan tidak boleh diganggu, diejek oleh orang lain. Gitu itu dulu nih selain dia mendefine aku cantik dan lain sebagainya gitu ya tapi tujuannya goalsnya adalah aku merawat tubuhku sehingga orang nggak ini batasanku orang nggak boleh hit ini gitu. Nah terus boleh nggak sih muji anak cantik dan lain-lain gitu. Menurut aku emang nggak boleh sering-sering dan nggak boleh hanya itu aja, tapi bukan berarti kayak black and white, jangan sampai ya keceplosan bilang anakmu cantik gitu, nggak juga. Cuman maksudnya jangan sampai itu aja atau keterusan terus gitu ya, tetap harus diimbangi sama karakter dia atau sifat dia gitu. I see. Nah ini tuh gitu ngaruh ya. banget sama kan tadi ya soal kesadaran tubuhnya dia sama boundariesnya. Karena gini tadi yang selain kita bahas soal jepret-jepretan miniset atau tali BH gitu, kan maksudnya sekarang nih fenomenanya di anak-anak yang masih cukup kecil itu banyak terjadi pelecehan seksual yang dilakukan ya anak jadi korban,
Tapi kayak anak agak dewasa ini loh yang misalnya anak SMP, anak SMA yang menjadi pelakunya atau justru orang terdekatnya. Itu kan banyak banget kasus-kasus kalau kita lihat ya. Baik misalnya ada kejadian ibunya sendiri yang melecehkan yang kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh apa sih yang anak itu harus tahu dan sebenarnya orang tua tuh harus menanamkannya apa gitu tentang terutama tuh berarti seksualitas ya Mbak ya. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya kalau kita ini ranahnya ke pendidikan seksual anak usia dini gitu ya. Yang paling gampang dan bisa kita ajarin sehari-hari sebenarnya batasannya apa yang tidak boleh dilakukan orang lain selain papa dan mama ke tubuhmu. Ya, misalnya ya udah jelas lah kalau membantu mandi, membasuh alat kelamin dan lain sebagainya itu cuman boleh papa mama dan mungkin satu pengasuh atau siapalah kakek atau nenek di rumah misalnya gitu ya. Terus misalnya kalau kita mengajarkan mereka cara bertemanan yang sehat gitu. Jadi kalau sampai ada misalnya nggak boleh ada orang yang bercanda fisik ya, pendek, gendut, hitam, itu nggak boleh ya. Karena kan kadang-kadang ada aja ya anak yang spontan nyeplos ya, tuh kok gendut banget sih misalnya gitu ya. Nah itu ciri-ciri fisik itu tidak boleh disebutkan gitu, apalagi di depan orangnya misalnya kayak gitu ya. Terus nah kalau anaknya udah gede, udah agak gede terus dia udah main games online dan lain-lain, menurutku perlu dikasih contoh benar-benar bad words-nya, atau kalau orang ada yang minta nomor inimu, akun inimu itu tuh langsung bilang ya ke bapak atau ibu misalnya gitu. Jadi Oke. Jadi speaking of batasannya. kita menuju digital ya, tadi Nucha di awal juga sempat ngomong kita masalah main game. Agak kaget juga kemarin kita talk show ternyata ada beberapa game yang harusnya forbidden lah atau nggak boleh untuk anak di bawah umurnya, karena kan setiap game nih parents kan udah jelas tuh di App Store atau di Play Store atau di PS atau dimanapun tuh ada batasan umurnya. Ada age ratingnya, di mana umur sekian kalau udah apalagi yang semakin dewasa itu umurnya semakin tinggi, misalnya 12 ke atas, 13 ke atas, biasanya yang berhubungan dengan bukan dasarnya doang, dasarnya tuh kayak orang pasti pikirnya violence, pornography, sexuality. Tapi sebenarnya ada yang elemen yang nggak sadar potensi itunya besar sekali, yaitu online, di mana dia ada chat roomnya, di mana dia ada kesempatan untuk interaksi dengan orang, entah itu dengan emoji, kirim gambar, sampai akhirnya chatting. Nah itu yang menyebabkan satu game rating itu jadi tinggi karena ada potensi untuk online. Bukan cuman karena misalnya ada gambar apa atau ada kelakuan apa, tapi begitu udah online tuh naik pasti. Oh gitu. Jadi dan udah bisa menciptakan karakter sehingga bisa ketemu orang lain, itu levelnya udah level social media. Jadi kayak social media kan semua kan anak pun harus bisa di umur 13 ke atas gitu. Nah makanya beberapa game yang kemampuannya nggak sedetail social media diturunin ke 12. Salah satu game yang ada tuh Roblox. Roblox itu pernah dituju kalau nggak salah apa dia merupakan suatu coba-coba saat itu, tapi banyak fitur sekarang 12 tahun. Nah ada beberapa di talk show kemarin yang anak 4 tahun main game karena saudara-saudaranya atau teman-temannya juga main game yang sama, Roblox. Which is, ini kalau yang parents belum tahu, Roblox itu adalah sebuah platform game, bukan cuman bisa chatting secara online tadi yang bikin tinggi ratingnya, umurnya, tapi juga orang tuh bisa bikin game di situ. Jadi bukan Roblox doang yang bikin game, tapi developer A, developer B bikin game, dan gamenya itu suka lumayan dewasa sebenarnya. Nah ini kan kayak dunia baru lagi ya untuk jagain anak ya. Yang suka ada kasus yang terjadi juga dari hubungan dengan seksual juga nggak? Iya, duh harus diapain ya Mas Arya? Kita ikutan panik ya. Iya, kalau memang kalau di pokoknya kalau ranahnya udah online, itu tuh mau nggak mau ya ini, tapi emang banyak banget sih fenomenanya anak main Roblox tuh di umur 6, 7, 8 dan itu udah ke setting online gitu kan. Nah jadi aku nggak tahu ya mau kita jagain kayak gimana, tetap ada potensi kecolongan sih parents. Tapi menurutku selain kita nemenin main, kita bantu pantau dan lain sebagainya, kunci utamanya adalah dia mau ngomong sama kita apapun itu. Betul. Trust ya. Nah untuk dia mau ngomong sama kita, jadi kita perlu punya kebiasaan untuk tidak cepat marah atau tidak cepat bereaksi. Kok kamu main itu?
loh kok itu bentuknya gitu ya. Karena anak tuh akan coba, bukan dia akhirnya sengaja bohong ya, cuma dia akan coba membaca kan, nih kalau gue bilang kira-kira gimana nih gitu. Jadi dua kunci utamanya kalau dari segi gamesnya aku udah nggak tahu deh, kayaknya tuh susah ya Ya Roblox cuma satu nama, nanti ada nama lain lagi gitu, game-game lain lagi. Iya, tapi kuncinya adalah dia mau ngomong sama kita dan dia nggak takut dimarahin, itu sih. Iya. Emang harus jaga muka juga sih kita. Walaupun nahan kalau anak kaget tuh lagi susah juga. ya. Benar. Iya, Kan kita sebenarnya Kok main? Kan aku udah bilang enggak gitu. iya itu sih. Tapi kan harus kayak legowo ya. Jadi orang Iya, tua tuh emang kayak harus lempeng aja gitu. lempeng padahal nggak lempeng dalamnya. Mungkin salah satu kunci yang aku jalanin adalah main sama anak sih. Maksudnya main walaupun gamenya itu ya zaman aku main game tuh harus 3D-nya keren, ada ray tracing, ada apalah segala macam, makin keren grafiknya makin oke. Tapi anak-anak zaman sekarang bukan grafik yang dicari itu adalah Interaksinya serunya mainnya, interaksinya, diomongin sama teman-teman apa enggak. Iya. Warnanya itu nabrak kayak gimana juga mereka suka nggak peduli sekarang. pusing. Aku ngelihat anak main Minecraft nih bagusnya apa sih gambarnya gitu. Di aku begitu, tapi di mereka keren banget nih gitu. Ya. Makanya tuh aku sebenarnya mungkin tim orang atau tim orang tua yang nggak demen anaknya tuh main game. Aku tuh nggak suka yang kayak game online gitu karena nggak bisa ngontrol. Maksudnya untuk ngebatasin berapa lama durasinya aja tuh udah satu challenge kan. Kalau anaknya kita bilang udahan, suka nggak mau udahan. Nah apalagi game online gitu loh. Tapi kita kan harus nggak pernah tahu. nyelam dan maksudnya Paham. Makanya kan sebenarnya aku sama kamu juga Iya, beda. iya, Aku tuh nggak pengen anak-anak main game online itu gitu aja loh. buat aku susah karena aku nggak suka grafiknya gitu loh. Tapi harus masuk apa sih serunya sih nih anak? Ya, benar. Ternyata memang aku ngerti nih, oh ada bagian serunya ini bisa bangun kayak Minecraft, bisa bangun-bangun sendiri. Itu sebenarnya ada bagusnya kreativitas. Kalau kayak main PS yang beneran nih PS-nya ada nih terus mainnya di rumah yang nggak online tuh buatku lebih nggak apa-apa Aman, gitu. iya, yang dijagain yang kayak apakah violent, apakah Iya, lebih kayak gitunya seksual aja. apa enggak gitu. Iya betul. Itu ada levelnya juga untuk menjaga anak situ. Nah, tapi bottomnya tadi Mbak Prita bilang bahwa harus ada komunikasi, trust. Iya. Nah, gimana caranya trust itu ada menurutku adalah kita ikut terjun main. Ya. Jadi kayak anak lagi ngapain, seru juga sih, ngapain sih ajarin, oh iya gitu namanya. Jadi di saat dia main yang baik-baik yang kita bolehin, ya kita juga ikut, bukan kayak kita, yaudah kamu sambil main aja deh biar makan, kamu sambil main aja deh biar aku mau ngomong sama om ini nih gitu. Nah itu kan yang kayak ngasih screen for the wrong reasons gitu. Iya sih. Tapi gini deh, anak-anak kita nih misalnya ya udah kita coba kayak dijagain lah gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada blind spot. Emangnya kita mantengin terus kayak misalnya berapa lama mereka main atau sama siapanya. Ya namanya orang tua pasti punya kesibukan lainnya gitu kan. Nah gimana sih caranya nih mencegah anak-anak ke dalam perilaku, baik dia perilaku pelecehan seksual atau menjadi korban dari pelecehan seksual itu tuh gimana Mbak? Aduh kalau ngomong blind spot nih kayaknya di mana-mana ya. Tapi tadi kayaknya salah satunya yang Mas Aryo bilang ya sebisa mungkin kita ikut main atau paling enggak kita kenal sama, kalau aku misalnya anakku main Minecraft terus dia pengen setting online, aku bilang ya udah boleh janjian sama siapa gitu, jadi nggak benar-benar di set online, tapi atau main kayak yang soccer itu apa ya, FIFA Mobile ya. Nah boleh janjian sama 2-3 orang temennya yang aku kenal juga, ya udah kalian main bareng, main online bareng di situ, tapi nggak benar-benar dibuka online gitu. Jadi paling nggak kita kenal lah sama siapa yang dia main sama siapa gitu kan. Terus ya segala macam teknik untuk bisa nge-password lah, kasih time limit lah dan segala macam tuh emang perlu dimainin. Terus kalau kalau anak nggak boleh bawa handphone ke sekolah tuh menurutku akan sangat membantu ya. Jadi meminimalisir blind spot, atau ya anak tidak diberikan handphone yang menjadi hak milik dia. Nah ini kalau aku di rumah juga nggak kasih nih, ada handphone rumah, ada iPad, itu iPad mama gitu ya. Jadi kalian minjem di situ. Sama persis. Sama ya, ya jadi mereka minjem. Dan untuk menghindari ininya juga nggak boleh main di dalam kamarnya mereka. Mentok-mentok di kamarku atau di ruang keluarga, di ruang tengah. Jadi aku bisa dengar si mbaknya juga bisa tahu gitu lewat-lewat, dan nggak boleh nonton YouTube tuh di handphone. Jadi iPad nih cuman buat main, kalau nonton harus di TV gitu. Jadi mengurangi blind spot itu.
Ya emang itu susah sih. It's a constant learning juga. Lama-lama kita semangat di awal, tapi di tengah-tengah karena kita mungkin sibuk atau Bener. apa, akhirnya juga Jaga kayak ya konsistensinya. udah Jadi kendor. jadi kendor. Terus juga belum lagi nanti di saat anak udah mulai, ingat gak sih zaman kita sebagai orang apa remaja terus berusaha yang orang tua nggak ngelakuin gitu, kayak dari orang tua main Facebook kita pindah ke Instagram ke Bener, apa, terus nanti kita di Instagram generasi bawah dikit Gen Z mungkin TikTok gitu, terus bawah lagi nanti ngobrolnya lewat Discord, aduh harus belajar lagi Discord gitu-gitu, kayak memang harus constantly updating dan emang konsistensi untuk terus jagain tuh yang memang challenging sih, tapi memang harus dipikir juga bahwa anak tuh dalam kedewasaannya ya at least banget 13 tahun nggak kasih ikut sesuai aturannya lah, nggak sosial media sendiri, nggak punya handphone sendiri, sebisa mungkin ditunda. Kita sih masih 8 ya, semoga kita bisa terus sampai 13 aja Di tengah itu terpaan setidaknya. teman-temannya ntar udah pegang HP semua. Nah, Iya. tapi ini terakhir ya, ini sekalian kita mau closing, tapi ada kaitannya tadi dengan boundaries dan juga kejadian dari pelecehan seksual itu ya. Aku tuh pengen nanya, kalau menurut Mbak Prita dari sisi dua hal nih ya, dari dua orang, dari sisi orang tua dan dari sisi anaknya, kira-kira kalau dari sisi orang tua, apa sih yang perlu kita ini lakukan supaya mencegah terjadinya pelecehan seksual ke anak-anak kita? Itu satu. Yang kedua, apa sih yang perlu anak-anak kita pelajari supaya nggak ada ruang untuk pelecehan seksual itu terjadi pada dirinya? Oke, ini mungkin sekalian aku sum up tadi yang udah kita obrolin gitu ya. Tapi tadi yang agak belum tersinggung nih, gimana biar anak kita ini terhindar dari korban gitu. Ya. Mengajarkan ke mereka sesimpel kalimat apa yang kamu bisa ucapkan ke temenmu ketika kamu nggak suka sama perlakuan temenmu. Karena kan kita kalau terlalu banyak ngasih, kamu kalau ini nggak boleh ya diginiin, lama-lama kan fear juga ya, vibe-nya di anak-anak nih kayak di luar dunia ini menakutkan sekali ya, kok dikit-dikit aku dikasih tahu nggak, nanti kalau ada orang asing begini gini gitu ya. Cuman misalnya gini, aku ngomong ke anakku kalau misalnya ada temenmu terus pinjem mainan kamu, terus dia sampai ngedorong misalnya kayak gitu ya, atau kamu nggak suka sama bercandaan temenmu, nah kamu ngomong ya, stop, aku nggak suka misalnya gitu, dan langsung lapor ke orang dewasa yang ada di situ, which is gurunya kayak gitu. Nah jadi nasehat kita atau membekali anak cara menolak atau menetapkan boundaries ini tuh kalau bisa sampai gimana sih kalimat yang ngomongnya gitu. Ya misalnya kayak gitu. Terus misalnya sesimpel gini deh, misalnya kalau ada di tempat les renang atau apa gitu ya, terus di changing roomnya tuh suka ada yang mandinya tuh bisa rame-rame Bener, gitu, bener. padahal udah gede-gede. Nah yang kayak gitu-gitu ya, kalau kita, ya ini value orang mungkin beda-beda ya, cuman kalau aku pribadi nggak bisa tuh, ya kamu harus masuk cari yang ada biliknya gitu ya, nggak bisa rame-rame kayak rame-rame, gitu ya. bener. Kenapa ya, kita jelasin deh, ini private areamu, nggak boleh dilihat sama orang gitu ya misalnya gitu, tanpa dengan nada yang datar aja, nggak usah nakut-nakutin misalnya gitu ya. Nah jadi itu ya, selain tadi ya mau nggak mau nih parents, menurut aku ketika anak masuk usia preteens, untuk jalin koneksi sama mereka ini tuh memang bener-bener kita lihat reaksinya anak. Karena kalau anak toddler terus anak preschooler, mereka masih nyari kita. Kalau udah preteens kita yang nyari mereka. Kalau toddler preschooler kan mereka caper sama kita kan, Bener. pulang kerja gitu, wah bapak ibu gitu kan. Giliran mereka preteens sama teens, kita pulang kerja kita yang caper sama mereka kan. Gitu ya. Oh tidak. Kita pakai anabul aja deh, anabul biasanya caper ke kita terus tuh. Ya, jadi kayaknya jalin koneksi sama anak preteens dan teens ini kayak, oh ternyata cara gini nggak pas nih. Oh ternyata ketika aku misalnya tadi si bapak nemenin anaknya main games, ternyata pas nih. Oh ternyata ibu ngajak belanja bareng misalnya. Oh ternyata lebih masuk nih untuk building trust-nya gitu ya. Jadi jalin koneksi ke mereka, sama hati-hati sama respon kita kalau mereka bohong, buat salah. Itu kita benar-benar tahan diri deh, tahan daripada ntar besok-besok dia salah terus dia nggak mau lagi ngaku nih gitu.
tahan, lempeng, tarik nafas, tahan, lempeng, tarik nafas, kira-kira gitu. Sulit banget sih. Mungkin kita harus latihan bohong antara kita dulu gitu. Terus tes reaksinya. Benar, bisa dilatih. Iya, iya. Gitu. Ya mungkin terakhir ini dari aku, ini dasar-dasar dari pelecehan seksual kita ajarin sesuai waktunya di saat anak masih kecil ya. Karena ini adalah bentuk-bentuk yang mungkin masih relatable, masih sering terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Tapi banyak juga yang terutama yang viral-viral bentuk-bentuk lebih parahnya lagi. Kalau kita mau ngomongin yang berhubungan dengan tujuannya uang nanti atau misalnya pedofil mungkin. Nah ini kita harus menyadari bahwa itu ada. Tapi dibangun dengan episode ini yang dasar-dasarnya dulu yang kita pelajari. Gimana cara ngomong sama anak, gimana hubungan anak orang tua, gimana orang tua harus terjun ikut main juga misalnya. Sampai hal-hal yang lebih detail lagi, cara ngelawannya atau cara bilang enggaknya. Tadi Mbak Prita juga udah cerita dengan baik sekali gitu. Dan mungkin kalau buat parents atau teman-teman semua yang baru mau punya anak atau mungkin anaknya masih kecil, itu tuh sesuatu yang bisa di-build dari sedini mungkin ya. Kayak pengenalan seksual soal private parts, yang menjadi bagian dari private parts itu apa aja sih? Oh, dada, terus apa? Bokong, paha, kemaluan dan lain-lain gitu kan. Itu bisa diajarin dari Itu udah kecil, dini ya, dari dini ya. banget. Sehingga kalau misalnya di tempat umum mereka pun terbiasa. Ini aku juga suka lihat sama kayak kejadian Mbak Prita, di misalnya habis renang gitu suka campur. Kalau aku ngeliatnya justru karena anak-anak mungkin masih kecil dianggap sama orang tuanya, udahlah buka baju aja, ganti baju di pinggir kolam renang gitu loh. Yang padahal menurutku nggak bisa nih kayak gini. Emang sih lucu aja, dan kayak kita mungkin nggak ada pikiran negatif tentang anak-anak ini ya gitu kan. Never know ya. Tapi kan maksudnya dia jadi terbiasa untuk iya kan aku buka bajunya di tempat umum nggak apa-apa kok gitu. Padahal sebenarnya bisa yang di toilet lebih private. Terus kayak misalnya mungkin kayak anak kita kan perempuan ya. Kadang kalau lagi pakai dress, pakai baju tuh duduknya suka kemana-mana. Nah itu tuh kita sering banget ingetin private parts. Dia langsung rapet gitu. Jadi mungkin hal-hal simple kayak gitu kali ya. Tapi atau abis mandi kan Mbak biasanya masih handukan terus dia ngacir Nah, nah berarti umur berapa tuh? Umur 5, umur 6 kita ingetin tuh selalu. harus kalau bisa bajunya dibawa masuk. Bener hal-hal kayak gitu sih. Itu sesimpel kayak bapaknya udah gak boleh mandiin anak perempuan lagi di umur 4 tahun ke atas gitu, hal seperti itu. Biar Emang dari 4 anaknya tahun ke atas kayaknya lebih early lagi ya Mbak? Nggak boleh ya? Enggak. Sampai umur 5 masih boleh. 5 umur tahun ke 5 atas. misalnya 5 tahun ke atas ya, hal seperti itu ya. Betul, hal-hal kayak gitu sih. Jadi mereka tuh tahu mungkin batasan-batasannya apa. Ini nggak boleh kayak gitu kakinya. Kadang kan suka kakinya ngangkat lah apa Lagi gitu ya. gymnast. Iya gitu-gitu. Jadi ya buatku sebenarnya ngajarin anak-anak soal mungkin batasan secara tubuh dan seksualnya dari situ sih. Walaupun challenge-nya sekarang nambah lagi karena udah masuk preteen. Menurut dia validasi cantik itu versinya yang gimana, yang keren tuh apa. Nah itu tuh buatku nih belajar lagi gitu sih. Ya. Semangat ya parents. Semangat. Bareng-bareng belajar. Yap, jangan lupa untuk follow juga nih kalau ke @goodenoughparents atau ke akun Mbak Prita gitu langsung ya. Oke, kalau gitu parents, terima kasih banyak yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga terima kasih banyak Mbak Prita udah hadir di sini. Thank you. Makasih Mbak. Kalau ada topik-topik lainnya boleh tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye.